Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa memenuhi panggilannya. Karena banyak saudara-saudara kita yang masih belum bisa merasakan nikmat ini. Oleh karenanya marilah kita senantiasa menjadikan momen Jumat ini sebagai sarana kita untuk meningkatkan kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara berusaha sekuat mungkin menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketakwaan itu adalah sebaik-baiknya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa adalah solusi atas segala permasalahan kita. Karena sesungguhnya takwa itu menjadi jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Salawat dan salam senantiasa kita junjungan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa gemar bersolawat kepada Rasulullah SAW dan layak mendapatkan syafaatnya di hari di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah dan Rasulullah SAW. Masyarul hadirin rahimakumullah. Bulan-bulan 12 bulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai karakteristiknya masing-masing, mempunyai keutamanya masing-masing. Di antaranya adalah bulan Zulhijjah. Pada bulan ini terdapat dua amalan besar yang merupakan syiar dari agama Islam itu sendiri, yakni ibadah haji dan ibadah kurban. Pada bulan ini seluruh umat manusia diundang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tamu di kota suci Al-Makkah Al-Mukarramah. Dimanggil untuk mendatangi Ka'bah melaksanakan ibadah haji. Hal ini disebutkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27. Wa anzim fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Artinya, dan berselulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Akan tetapi tidak semua manusia bisa masuk ke tanah suci Makkah kecuali orang-orang muslim. Dan tidak semua orang muslim dapat melaksanakannya kecuali orang-orang yang memiliki istita'ah atau berkemampuan baik perbekalan, kesehatan, mental, perjalanan dan keamanan. Itulah mengapa meski ibadah haji merupakan rukun Islam yang harus ditunaikan seumur hidup sekali, akan tetapi jika tidak mampu maka tidak berdosa. Pernyataan ini dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, bagaimana jika ada seorang muslim yang mampu segalanya untuk berhaji, akan tetapi dirinya tidak berkenan untuk menunaikannya? Nah, maka Nabi SAW mengecamnya dengan keras dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Baihaqi.
Barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan yang cukup untuk dijadikan bekal ke Baitullah, namun dia tidak pergi haji, aku tidak peduli jika dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Itulah kenapa salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita berupa harta yang cukup, yakni dengan menunaikan ibadah haji dan juga berkurban kepadanya, karena keduanya memiliki spiritual yang tinggi baik secara vertikal maupun horizontal. Secara spiritual Allah Subhanahu wa taala langsung menjanjikan surga bagi siapapun yang berhaji mabrur. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga. Hadirin rahimakumullah. Selain ibadah haji, pada bulan yang mulai ini kita juga diperintahkan untuk ibadah kurban. Hal ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat kepada Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Sama halnya dengan haji, Nabi Muhammad SAW juga mencela bagi orang yang diberikan harta yang lebih tetapi tidak mau berkorban. Redaksi tersebut tercantum dalam sabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Barang siapa yang memiliki kelapangan sedangkan ia tidak berkurban, janganlah dekat-dekat musola kami. Hadirin rahimakumullah. Meski ibadah kurban bukanlah ibadah wajib, yakni sunnah muakkadah atau sunat yang sangat dianjurkan, akan tetapi Nabi dan para sahabat selalu berkorban setiap tahunnya. Hal ini menjadi pengingat bahwa ibadah kurban pahalanya begitu besar. Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Bahkan di beberapa riwayat, ada para sahabat yang menyembelih ayam sebagai ganti untuk menyembelih kambing, saking keinginannya untuk menyembelih pada hari kurban itu. Walaupun ini tidak umum di Indonesia. Selain hadis itu, Rasulullah juga menyebutkan dalam hadis lain tentang keutamaan kurban yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pada setiap helai rambut dan bulu hewan adalah kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Inilah pentingnya bagaimana kita menjadikan momen di bulan Zulhijjah ini untuk menjadikan kita bersemangat untuk berkurban dan menjalankan syiar-syiar yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah puasa di bulan Zulhijjah, yaitu puasa tanggal 8 dan tanggal 9. Itu juga salah satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah yang pahalanya bisa menghapus dosa yang tahun ini dan tahun akan datang. 2 tahun, 1 tahun yang kemarin dan 1 tahun berikutnya. Ini juga menjadi sebuah amalan-amalan yang bisa kita ajarkan dan kita ajak keluarga kita agar senantiasa menjadikan amal-amalan syiar-syiar agama Islam ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menjadi identitas bagi keluarga kita. Di tengah modernitas yang sudah mulai menghilangkan identitas keislaman, di mana banyak orang malu untuk mengaku dirinya muslim. Ini menjadi sebuah tantangan untuk kita tetap membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah dalam keluarga kita. Kita ajak keluarga kita untuk bersiap, untuk menyiapkan diri menjalankan puasa sunnah. Kalau tanggal 8 bisa hari Sabtu dan Ahad, jadi tanggal 8 dan tanggal 9. Jadi walaupun di redaksi hadisnya disebutkan keutamaannya tanggal 9, tapi ada beberapa khilaf yang bisa jadi tanggalnya berubah, atau misalkan lebih amannya untuk kita mengerjakan tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah. Jamaah rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Semoga saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah mendapatkan haji yang mabrur, dan semoga kita juga diberikan Allah kemampuan untuk pergi ke sana. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, semoga kita juga diberikan rasa syukur yang tinggi sehingga ketika Allah memberikan kelebihan harta kepada kita, kita masih bisa beribadah kurban. Jadi kita
berkurban tanggal 10 sampai tanggal 13. Jadi bagi yang memang nggak bisa tanggal 10, masih ada tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Jadi bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, jadi itu tanggal-tanggal yang mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan peran kita atau syukur kita kepada Allah dengan cara berkurban. Aku qouli hadza fastaghfiruh li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadalallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Di khutbah kedua ini khatib ingin mengingatkan kepada jamaah semua untuk senantiasa kita tidak lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Di tengah rasa nyaman yang kita hadapi sekarang ini, mereka sedang berjuang untuk bersabar dalam penjajahan kaum Zionis Israel laknatullah yang senantiasa melakukan pembantaian, pengoboman dari saudara-saudara muslim kita. Karena sungguhnya Rasulullah bersabda, sesama muslim adalah bersaudara. Dimanapun berada, dimanapun lokasi, walaupun kita nggak pernah kebayang, kita nggak tahu lokasinya di mana, orangnya siapa, tapi itu adalah saudara-saudara kita. Jadi selipkan doa-doa setiap sholat kita pada mereka, sehingga Allah memberikan ketabahan dan juga senantiasa memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di Palestina. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ansuril ikhwana al mujahidin wal muslimina wal mustada'afina fi Filistin. Allahumma ansuril ikhwana al mujahidin wal muslimina wal mustada'ina fi Filistin. Allahumma ansuril ikhwana al mujahidin wal muslimina wal mustada'afina fi Filistin wa kulli makan wa kulli zaman. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirkal zalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika man siwak. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.